Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan tentang punya kiriya watu. Ya, dasa punya kiriya watu, 10 basis perbuatan bajik. Nah, kali ini sudah sampai pada bhawana. Ya. Di antara 10 perbuatan bajik tersebut, salah satunya adalah bhawana. Bhawana sering diterjemahkan sebagai meditasi. Tapi apakah cocok jika diterjemahkan sebagai meditasi? Marilah kita ikuti dari penjelasan Kamus Pali. Ya. Disebutkan sebagai adhiku salang bhaveti upadeti wadhetiti bhawana. Ya. Adhiku salang. Ya. Adhiku salang itu apa? Adalah kebajikan yang lebih tinggi atau kebajikan yang mulia. Bhaveti artinya memulai. Ya. Upadeti artinya memunculkan. Wadheti artinya menumbuh kembangkan. Ya. Atau memperbanyak atau berulang kali dilakukan. Nah, jadi pertama-tama adhiku sala atau kebajikan yang mulia ini dimunculkan. Setelah dimunculkan, dilakukan. Ya. Nah, setelah dilakukan harus ditumbuh kembangkan. Ya. Dibuat muncul lalu ditumbuh kembangkan. Nah, jadi arti dari bhawana sendiri adalah penumbuh kembangan. Ya. Ya, apa yang ditumbuh kembangkan? Batin. Ya. Kemudian kebajikan itu ditumbuh kembangkan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, meditasi salah satunya, ya. Oleh sebabnya kadang meditasi itu diterjemahkan sebagai mental culture atau membudayakan batin, ya. Jadi batin yang tadinya liar atau tidak terkendali, nah, batinnya setelah melalui proses bhawana, batinnya menjadi berbudaya, ya, lebih terampil, lebih cakap, lebih baik. Nah, jadi salah satu dari bhawana ini adalah tentunya meditasi. Tapi dijelaskan juga bhawana ini tidak hanya perihal meditasi, tapi misalnya seperti merenung, ya, melakukan perenungan, ya, sesuai dhamma, atau bahkan mempelajari atau merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan tidak berhubungan dengan dhamma, ya, misalnya seperti tentang kesehatan, tapi perihal hal-hal yang bermanfaat untuk makhluk lain, ya. Nah, jadi misalnya bhawana ini, misalnya seseorang itu melakukan research, ya, atau penelitian, sedang melakukan penemuan, ya, perihal kesehatan yang bisa memberikan manfaat demi banyak makhluk, ya. Nah, itu bisa juga masuk bhawana. Jadi tidak hanya meditasi, tapi juga misalnya Anda belajar dhamma, ya, pada saat Anda belajar pariyati itu juga bisa masuk ke bhawana. Setiap kali Anda merenungkan atau mengkontemplasi, ya, ajaran Buddha, lalu sampai pada satu kesimpulan, nah itu juga bhawana. Nah bhawana ini dijelaskan bahwa tidak termasuk utari manusa dhamma. Ya. Di Mula Panasaadhakatha, ya, kitab Majjhima Nikaya, Mula Panasaadhakatha, di sana dijelaskan bahwa manusa dhamma nama dasa kusala kamapatha. Ya. Jadi ada istilah di dalam Pali itu adalah utari manusa dhamma. Ya, kalau diterjemahkan berarti fenomena dari manusia yang lebih tinggi, ya, utari manusa, ya, dhamma. Jadi intinya adalah tidak bisa dicapai oleh orang biasa, ya. Hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang punya seperti jhana, magga, phala. Oleh sebab itu utari manusa dhamma termasuk jhana, pencapaian magga dan phala, ya, pencapaian kesucian. Nah, itu 3 pencapaian ini disebut sebagai utari manusa dhamma atau pencapaian di luar manusia biasa. Nah, lalu kebalikannya, ya, manusa dhamma tanpa utari, ya. Manusa dhamma sendiri apa? Dasa kusala kamapatha, di sana dijelasin, ya.
Nah, dulu kan Bante pernah menjelaskan tentang dasa akusala kamapatha, yaitu merupakan jalan perbuatan tidak baji. Ya. Maksudnya adalah 10 perbuatan tidak baji jika dilakukan atau jika faktornya terpenuhi, maka ini akan menjadi jalan ke alam rendah, ya, untuk terlahir di alam rendah. Nah, itu 10 Bante udah jelaskan. Ya. Nah, tentu kebalikannya menjadi 10 kebajikan yang akan memberikan manfaat kelahiran di alam yang baik, seperti manusia, alam dewa. Ya. Nah, tentunya misalnya kalau biapada, ya, misalnya pikiran tidak bajik, ya, ketidakbajikan yang muncul dalam pikiran. Nah, itu biapada, lawan dari biapada, ya, atau keinginan jahat itu apa? Abyapada, ya, tanpa keinginan jahat. Nah, itu merupakan kusala kamapatha. Ya, kalau biapada itu akusala kamapatha, kalau abyapada jadinya kusala kamapatha. Nah, kayak di akusala kamapatha juga ada micaditi. Ya. Jadi pandangan salah juga merupakan ketidakbajikan yang dapat membuat seseorang terlahir di alam penderitaan. Nah, kalau lawannya atau kusala kamapadhanya jadinya samaditi, pandangan benar yang mana bisa membuat seseorang itu terlahir di alam yang baik. Ya. Nah, di Athasalini, ya, kitab dari Dhamma Sanggani, ya, kitab Abhidhamma yang pertama, Dhamma Sanggani Athakatha, yaitu namanya Athasalini. Nah, di kitab tersebut menjelaskan, ya, bahwa tidak hanya dasa kusala kamapatha saja yang bisa membuat seseorang itu terlahir di alam yang baik seperti manusia atau di alam surga. Tetapi masih banyak kusala-kusala yang lain. Ya, selain, karena saking banyaknya, jadi yang ditulis hanyalah selain. Ya. Selain apa? Selain misalnya seseorang itu melakukan kebajikan tapi di dalam mimpi. Nah, jadi jawana atau niat, ya, niat yang muncul di dalam mimpi, nah itu tidak bisa menghasilkan kehidupan baru, ya, di alam manusia atau di alam dewa. Karena apa? Kekuatan kusalanya itu lemah, ya, karena di dalam mimpi, ya, niatnya itu kurang kuat. Nah, selain niat di dalam mimpi juga niat atau jawana cetana yang muncul pada panca dwara witi. Ya, proses pikiran di 5 pintu indera, ya, karena apa? Sangat baru, ya, jawana itu muncul di dalam proses witi, ya, proses pikiran, karena itu awal kontaknya objek terhadap 5 indera, ya. Kemudian juga di maranasana jawana witi, ya, maranasana witi, maranasana jawana cetana itu juga tidak bisa menghasilkan patisandi atau di alam patisandi atau kelahiran, ya, kelahiran yang baru di alam manusia atau di alam dewa, ya. Nah, tapi dia sendiri bukanlah, karena apa? Dia sendiri bukanlah kusala yang dilakukan pada saat itu, tetapi hanya cerminan dari sesuatu yang dilakukan sebelumnya, ya, sebelumnya. Nah, jadi selain 3 witi tersebut, ya, witi di dalam mimpi, kemudian witi yang muncul di pancadwara witi, niat, ya, niat yang muncul pada saat mimpi atau niat yang muncul di pancadwara witi jawana, ya, jawana cita. Kemudian niat yang berasosiasi dengan maranasana jawana, ya, maranasana jawana cetana. Nah, 3 niat yang terdapat di dalam jawana yang bersekutu dengan jawana-jawana ini tidak bisa menghasilkan, ya, kamapatha, kusala kamapatha. Nah, jadi di sini juga, ya, dijelaskan berarti semua kusala cetana, ya, selain 3 cetana yang tadi sudah disebutkan itu bisa menghasilkan apa? Kusala kamapatha, ya. Nah, jadi bisa menghasilkan kehidupan yang baru di alam manusia atau dewa. Nah, bhawana ini juga, ya, oleh sebab itu bukanlah, ya, termasuk Uttarimanusa Dhamma. Jadi di sini khususnya bhawana itu hanya mengacu kepada kamawacara kusala saja. Ya. Nah, jadi sampai tahap apa yang paling tingginya adalah upacara samadhi. Ya.
Nah, jadi meskipun orang bermeditasi, mengembangkan bhawana, ya akhirnya bisa mencapai upacara samadhi, nah itu juga masih masuk kategori bhawana. Tapi kalau sudah sampai ke rupa wacara jhana, arupa wacara jhana, nah itu katanya nggak termasuk lagi dalam bhawana. Ya. Nah, jadi kalau cerita di zaman Buddha ya, siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari bhawana ini, kita tahu juga misalnya Bhante Anggulimala. Ya. Bhante Anggulimala kita tahu dulu ya sebelum menjadi biku dia banyak membantai manusia, ya banyak membunuh. Nah, jadi dia waktu menjadi biku pun penuh sesal ya, sulit bermeditasi, selalu timbul penyesalan. Tapi satu hari Buddha mengajarkan untuk merenungkan kebajikannya, yaitu merenungkan kemurnian silanya pada saat dia atau semenjak dia menjadi biku. Nah, setelah merenungkan kemurnian moralitasnya, dia melakukan ujaran kebenaran, saca adithana, sehingga bisa menolong seorang ibu yang sulit sekali pada saat melahirkan anaknya. Ya. Nah, setelah dia lihat ya bahwa saca adithananya, ujaran kebenarannya itu sangat efektif ya, lalu dia berpikir bahwa dia dengan kemurnian silanya ya, dengan sumbangsih dia ya, sumbangan kebajikannya dia itu ya membantu ibu ini melahirkan, dia merenungkan terus ya kemurnian silanya itu, yaitu sumbangsihnya itu ya terhadap ibu yang melahirkan ini, akhirnya dia bisa meredam rasa sesalnya ya selama ini membunuh orang ya sebagai umat awam. Kemudian juga kita tahu bahwa ada cerita di dalam Tipitaka seorang biku yang meninggal pada saat meditasi ya. Kemudian lahir sebagai dewa. Di alam dewa juga belum sadar bahwa sudah menjadi dewa, kirain masih jadi biku ya. Nah, itu juga manfaat dari bhawana, akhirnya bisa terlahir di alam dewa. Apakah itu saja? Tidak ya. Manfaat bhawana itu akhirnya masih mengingatkan dia meskipun dia telah menjadi seorang dewa, dia lalu ingat ya, bahaya sekali alam dewa ini, dia langsung mencari Buddha ya untuk mendapat pengajaran. Akhirnya terbebas dari 4 kelahiran di alam penderitaan ya, jadi Sotapanna. Nah, jadi karena bhawana dia selamat ya, meskipun terlahir di alam dewa. Jadi tidak lagi lalai. Nah, itu adalah manfaat dari menjalankan bhawana yang merupakan salah satu dari dasa punya kiryawatu ya, basis perbuatan bajik. Sekian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.